Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama Latif Khan Channel di channelnya tutorial dan manfaat sekitar tentunya. Oke, berjumpa kembali ya bersama Latif Khan di sini yang akan selalu membuat tutorial-tutorial buat Anda ke semuanya, yang terutama yang akan diambilkan dari manfaat-manfaat yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kali ini Bang Latif Khan itu mau memberikan tutorial yang sangat penting ya. Intinya ini tutorial yang memang sangat dibutuhkan ketika Anda sudah mau membuka usaha atau ketika Anda mau memulai sebuah bisnis. Jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung ke channel Bang Latif Khan Channel ini ya, di Latif Khan Channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Kali ini Bang Latif Khan ya mau memberikan suatu tutorial buat Anda ke semuanya, bagi Anda yang mau memulai usaha atau mau membuka usaha, memulai bisnis. Ini sangat penting sekali ya. Jadi tutorial ini tutorial Anda ketika Anda mau membuka bisnis atau suatu usaha. Tutorial membuka usaha atau tutorial ketika Anda mau membuka bisnis. Ya, gimana? Gini, ketika Anda mau memulai usaha, jangan lupa empat hal ini harus diperhatikan. Dan jika 4 hal ini tidak Anda perhatikan, jangan sekali-kali Anda mencoba untuk membuka usaha atau memulai bisnis. Apa saja itu empat hal ini? Ini dia. Mungkin Anda sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengenal ya yang namanya analisis SWOT. Biasanya dalam istilah bisnis itu pasti ada yang namanya analisis SWOT. SWOT. Apa sih itu analisis SWOT? Di sini ada, kalau SWOT itu sebenarnya adalah kepanjangan dari bahasa Inggris yang artinya strength, weakness, opportunity, dan trust. Nah, di sini Bang Latif Khan akan mau membahas satu persatu dari SWOT itu. Apa sih sebenarnya SWOT itu? Jadi buat Anda yang mau memulai usaha, jangan Anda memulai usaha tanpa memperhatikan SWOT ini. Karena SWOT ini atau SWOT, analisis SWOT ini merupakan sangat penting sekali bagi Anda yang mau memulai usaha. Apa itu SWOT? Ini dia. Yang pertama, strong. Yaitu kekuatan. Yaitu kekuatan yang ada pada diri kita, kekuatan pada internal, kekuatan yang ada dalam perusahaan, kekuatan yang ada dalam sebuah bisnis yang mau kita bangun. Intinya kekuatan itu adalah misalkan kalau itu juga berkaitan dengan yang ada dalam diri kita, tekad kita, terus semangat kita itu juga ada di S. Jadi ada di strong, strength, weakness, opportunity, kan gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus mempunyai semangat. Karena kalau misalkan kita tidak mempunyai semangat, kita jangan macam-macam lah membuka bisnis, karena bisnis Anda akan mangkrak di tengah jalan. Itu sudah pasti. Tuh, kekuatan yang lainnya, kalau misalkan Anda ada keinginan, modal sudah ada, kekuatan misalkan sudah ada, kali Anda mempunyai semangat juang yang tinggi, cuman yang tiga sama Anda tidak diperhatikan, yaitu apa yang lainnya, strong, weakness, yaitu peluang.
Anda tiba-tiba membuka usaha karena teman Anda, misalkan teman Anda di daerah sana membuka usaha ini menjadi sukses. Tiba-tiba Anda membuka usaha ini tanpa memperhatikan peluang yang ada di sekitar, atau tanpa mensurvei, atau tanpa melihat tanpa mensurvei apa sih yang menjadi peluang di sini. Moro-moro karena di sana sukses, Anda moro-moro mau buka usaha sama seperti teman Anda. Jangan dulu. Kenapa seperti itu? Makanya di sini ada analisis SWOT. Anda itu harus menentukan yang pertama gini. Yang pertama, kalian itu harus survei. Jadi ada analisis pasar juga. Jadi kalau Anda misalkan mau buka usaha, kalau Anda sudah ada kemauan, modal juga ada, semangat juga sudah ada. Jadi yang pertama Anda itu harus survei ke pasar. Apa sih yang mau kita buka? Usaha apa sih yang cocok buat saya? Jadi Anda harus tahu itu. Caranya gimana? Kalian harus terjun sendiri ke lapangan. Kalau sudah Anda terjun ke lapangan, di lapangan Anda akan menemukan suatu peluang. Caranya misalkan ini teman-teman mau buka usaha kerupuk misalkan, penjualan kerupuk atau pabrik kerupuk misalkan, baik itu mentah ataupun sudah digoreng, anggap sudah matang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mau buka peluang usaha kerupuk, kita lihat kira-kira kerupuk ini laku nggak di sana. Kira-kira kerupuk ini laris nggak di pasaran. Jadi kita bisa mikirnya ke sana. Makanya analisis SWOT ini penting sekali bagi Anda yang mau membuka bisnis ya. Kalau misalkan kerupuk ini laku misalkan, apalagi kerupuk yang Anda buat itu sangat enak. Tapi memungkinkan nggak? Karena begitu banyak persaingan, tahu nggak orang-orang itu kalau kerupuk kita enak? Jadi kira-kira dalam 1 minggu atau dalam 1 hari, kira-kira misalkan kita naruh di toko dalam 1 minggu, habis nggak 1 renteng? Kan seperti itu. Kalau Anda sudah mengetahui 1 minggu, karena kerupuk ini yang misalkan yang ketika Anda survei ke lapangan, Anda juga pura-pura jadi pembeli. Jadi ke toko itu teman-teman datang ke toko sambil melihat-lihat, produk ini yang laris, produk ini yang tidak laris, atau misalkan produk ini yang tidak ada tapi banyak orang yang nyari. Peluang kita di sana. Misalkan kerupuk ini di area pasar, warna kerupuk misalkan rasa kerupuk udang ini tidak ada di pasar, tapi peminatnya banyak. Berarti kan kita sudah punya peluang. Peluangnya kerupuk udang. Selain kita tidak punya pesaing, juga kita sudah mempunyai peluang untuk kerupuk ini akan laris di pasaran. Karena apa? Karena tidak punya pesaing dan rasanya juga enak. Terus misalkan Anda sudah menemukan peluang yang seperti itu, Anda tinggal memulai usahanya. Anda tidak tinggal menjalankan usahanya. Misalkan sudah memulai usahanya, baru kekuatan internal atau kekuatan strongernya, S-nya tadi sudah ditemukan, sudah pada diri Anda sudah ada, pada kalian sudah ada. Anda sudah mempunyai kekuatan baik dari internal, semangat ataupun dan yang lainnya yang berkaitan dengan kekuatan yang ada dalam diri kita, kekuatan yang ada di internal kita. Terus kalau sudah menemukan peluang, sekarang kita cari risiko. Itu pasti sudah. Risikonya kira-kira kalau misalkan ini tidak, karena ketika kita memulai usaha, tidak semua produk yang kita pasarkan itu akan laris di pasaran ya. Jadi kita memikirkan suatu resikonya itu apa. Misalkan kalau kerupuk itu kerupuknya kerupuk matang, kerupuk yang sudah digoreng, kalau kerupuk dalam 1 minggu itu sudah
anggap sudah basi lah, sudah nggak keras lagi, sudah nggak keras lagi. Nah, jadi itu merupakan suatu apa namanya, sudah ya, apa namanya, kita akan menjadi kerugian bagi diri kita kan, kalau sudah mengetahui kita sudah punya kekuatan, peluang sudah ada, tapi kita tidak memperhatikan risikonya. Karena kalau kerupuk bertahan dalam 1 minggu, ataupun plastiknya, karena dari plastik gimana sekiranya bertahan apa namanya, bertahan 1 minggu. Kalau plastiknya jelek hanya bisa bertahan dari 3 hari. Nah, itu juga kita harus memperhatikan. Nah, jadi jangan moro-moro kita buka usaha, buka ini, janganlah. Karena apa? Karena nanti teman-teman pasti akan gagal ya. Oke, tadi dulu ya. Begitu sudah kita apa namanya, menemukan risikonya, misalkan risiko ini retur. Kalau misalkan kerupuk ini pasti penjual itu tidak mau rugi kalau ketika kita naruh kerupuk di pasar misalkan. Kalau misalkan sudah basi, otomatis itu kan harus bisa diretur kan, karena penjual itu tidak mau rugi. Pasti ketika kita menawarkan ke sana, bisa retur nggak, pasti seperti itu para penjual itu. Jadi kalau risiko itu sudah kita temukan, untuk menangani risiko itu apa? Jadi kalau kekuatan sudah ada, kita cari peluang sudah ada, risiko sudah ditemukan, sekarang kita mengatasi risiko itu bagaimana? Mengatasi risiko itu bagaimana? Mengatasi risiko itu, kalau misalkan kerupuk itu sudah basi, gimana caranya sekiranya nggak basi? Misalkan plastiknya harus tebal biar tidak cepat basi, misalkan seperti itu. Atau plastiknya itu harus yang bagus, yang harga sekian. Kalau misalkan harga sekian, kita masih dapat untung nggak? Atau misalkan kalau digoreng lagi kira-kira itu berisiko nggak? Kira-kira itu berpengaruh tidak kalau misalkan dijual ulang? Cuman kadang kan kita bisa, kalau hanya dalam waktu 3 hari atau 4 hari barang kita itu sudah terjual, cuman kerupuk itu masih belum basi, masih mengeras. Cuman karena sudah terlihat agak lama, jadi orang-orang misalkan sudah tidak mau pada kerupuk kita, itu bisa kita ganti, kita gabung dengan yang baru. Itu masih banyak, misalkan seperti itu. Itu kan sudah merupakan cara kita untuk mengatasi risiko. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai bisnis, entah itu mau bisnis ayam, mau bisnis ternak, mau bisnis apa dah, jadi kita harus mengetahui risiko, peluang, kekuatan pada kita, kekuatan pada internal, terus peluang ketika sudah menemukan peluang, risiko kalau sudah menemukan risiko bagaimana kita menghadapi risikonya. Sama halnya kalau kita misalkan bertani, misalkan kita mau menanam padi, cuman kita mau menanam padi, yang lainnya misalkan nanam jagung semua. Kalau kita menanam padi sendiri, risikonya apa? Akan nanti banyak hama yang ngumpul pada padi kita, itu yang pertama misalkan. Yang kedua, burung, karena yang lain sudah menanam jagung semua, kita hanya padi sendiri, tentunya burung-burung akan hinggap di sawah kita. Karena apa? Tidak ada tanaman padi selain punya kita, intinya seperti itu. Kalau misalkan sudah ketemu risikonya burung dan ini, cara mencegahnya gimana? Kalau misalkan hama, kita tinggal semprot, misalkan pakai lanet, pakai korakron, pakai apalah yang macamnya, menyemprot untuk membasmi hama. Terus untuk burung misalkan, untuk burung tinggal kita kasih patung-patungan di tengah sawah. Itu kan sudah sama halnya dengan kita. Sama halnya dengan kita memulai bisnis, gitu kan ya.
Jadi bagi teman-teman yang mau mulai usaha apa saja, jangan lupa 4 itu ya. Jadi analisis SWOT ini sangat penting bagi Anda yang mau mulai usaha. Bang Latif kan sudah pernah usaha nggak? Bang Latif kan itu sudah bermacam-macam usaha yang Bang Latif kan dirikan. Ketika dulu ada juga ternak ikan lele. Saya juga pernah ternak kambing. Udah sukses bang, wah tentu dong. Cuman satu kendalanya yang Bang Latif kan itu, kendalanya itu tidak kasat mata, itu aja. Jadi kalau misalkan di teman-teman di sana ternak ikan lele enak, punya saya 4 bulan dikasih makan, bahkan lebih dari 4 bulan kalau nggak salah ya. Ikan lele 4 bulan dikasih makan secara teratur, dikasih sentrat, dikasih popan, secara teratur, tapi tidak bisa besar. Sedangkan yang lain yang tidak dikasih makan selama 4 bulan itu bisa besar. Kenapa punya saya enggak? Jadi intinya kalau risikonya di Bang Latif itu yang tidak kasat mata. Bagaimana mengatasi? Itu sangat sulit. Jadi kambing juga pernah. Yang terakhir ini sehingga Bang Latif kan ini pindah alih profesi ke kuli panggul. Sekarang kerja menjadi kerja berat itu. Bang Latif kan pernah buka usaha. Sama halnya kita beli produk kiloan. Anggap misalkan kita beli produk kayak makroni, kita beli produk makroni yang kiloan, kita bungkusin kecil-kecil, dijual seharga 1.000 atau 2.000-an. Kita taruh di toko, wah, selama 4 bulan itu berkembang dengan pesat ya, penghasilan juga enak. Cuman akhirnya ketika saya sudah mulai percaya sama seseorang, saya mulai ditipu. Disitulah kendalanya, saya mudah percaya. Ya seperti itulah. Jadi bagi teman-teman kalau mau buka usaha nanti 4 ini, analisis SWOT ini sangat penting. SWOT atau kekuatan, terus peluang, risiko, dan cara menghadapi risiko itu bagaimana. Ini sangat penting. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Buat Anda yang mau membuka usaha, bang saya mau buka usaha ini, misalkan tidak ada, bingung caranya gimana, silahkan komen di bawah biar nanti sama Bang Latif kan dikasih tutorialnya bagaimana. Seperti ini, karena kemungkinan besar selama menunggu tumbuhnya jenggot ini ya selama itu pula pengalaman yang Bang Latif kan miliki ya. Jadi baik dari itu segi mental, segi usaha, ataupun ya sembarang lah tuh intinya. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jadi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.